Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri, kelas B jurusan Ilmu Politik angkatan 2020 Universitas Bangka Belitung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai gender dan seksualitas dalam politik identitas beserta contohnya yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep gender serta contohnya yang ada di Indonesia. Gender itu dimaknai sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas atau tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender dikategorikan sebagai identitas sosial, yang mana identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi. Jika dilihat dalam kehidupan sosial dan bernegara, Indonesia menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hukum dan pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, di era saat ini, permasalahan mengenai gender kerap sekali terjadi. Hal tersebut dilihat dari sering sekali terjadinya diskriminasi berdasarkan gender pada seluruh aspek kehidupan. Diskriminasi gender sendiri adalah suatu keadaan di mana struktur sosial tidak adil atau memandang rendah terhadap suatu gender tertentu. Peran laki-laki dan lebih mendominasi di dalam kehidupan termasuk di dalam ranah perpolitikan. Namun perlu diketahui juga bahwa pembahasan mengenai keikutsertaan perempuan dalam aktivitas politik sangat identik dengan identitas gender. Politik identitas gender dipakai sebagai sebuah atau isu yang dapat berkontribusi dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Tetapi, setiap kebijakan politik diambil dari sudut pandang laki-laki saja dan minim sekali perspektif gender di dalamnya. Seperti kita ketahui, ada begitu banyak hambatan dan rintangan ketika seseorang perempuan berniat terjun ke politik praktis. Tetapi ironisnya, dalam konteks sistem politik nasional, perempuan kerap hanya dijadikan sebagai warga kelas 2. Upaya menjadikan perempuan sebagai warga kelas 2 ini dalam ranah politik praktis tampak dalam isu pelecehan seksual terhadap perempuan yang dia warnai tahapan awal pada saat pemilihan pilkada serentak di tahun 2020 tahun kemarin. Adapun contoh dari pernyataan tersebut yaitu pernyataan calon wakil wali kota Depok yaitu Ibu Afifah Aliyah yang mengaku bahwa ia pernah mengalami pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh Bapak Imam Budi Hartono, lawan dari politiknya dalam pemilihan wali kota Depok. Peristiwa tersebut diketahui ketika momen pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung yang merupakan salah satu dari tahapan dalam pencalonan pilkada. Pada saat itu Imam Budi melontarkan kalimat mengajak Ibu Afifah untuk sekamar dengannya. Namun ketika dikonfirmasi di media, Bapak Imam Budi Hartono menyebut bahwa ungkapannya itu hanyalah sebuah candaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seksualitas. Secara garis besar, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seksualitas itu merupakan aspek kehidupan masyarakat atau manusia yang mencakup seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas seseorang terbentuk karena pengaruh banyak hal, terutama interaksi faktor biologis, psikologis, sosialnya, ekonominya, politiknya, budayanya, bahkan agama, serta sebagainya. Membahas mengenai seksualitas di Indonesia sendiri, saat ini kekerasan seksual telah menjadi persoalan serius yang sangat meresahkan. Korban dari kekerasan seksual begitu beragam, baik itu dari orang dewasa, anak-anak, bahkan balita. Tempat kejadian pun juga beragam, dari tempat umum, angkutan umum, musola, sekolah, bahkan rumah yang dianggap nyaman pun kerap terjadi. Contoh kasusnya itu mengenai seksual bisa dilihat dari banyaknya kasus pemerkosaan yang sedang terjadi. Salah satunya yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi Polsek Jailolo, Maluku Utara. Kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berumur 16 tahun yang terjadi di sebuah kantor kepolisian di Maluku Utara pada tengah Juni 2021, yang mana kasus kekerasan ini bukan kasus kekerasan seksual biasa, melainkan tindak
tindakan menyiksa seksual. Hal ini mengacu pada konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Disebut penyiksaan karena selain dilakukan oleh aparat, peristiwa tersebut terjadi di tengah proses penahanan korban yang awalnya dimaksudkan untuk mengambil keterangan. Komnas Perempuan HAM juga mencatat bahwa ada tindakan yang disengaja oleh rekan pelaku pemerkosaan tersebut untuk memisahkan korban dari temannya yang sebelumnya itu ditahan bersama. Kondisi korban juga diperburuk dengan tindakan pemerasan yang diduga dilakukan oleh aparat lain dari Satuan Provos. Jadi, dari pembahasan saya mengenai gender dan seksualitas dalam politik identitas, dapat saya simpulkan bahwa jika dilihat dari contoh yang telah terjadi di Indonesia ini, maka perlunya beberapa upaya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan kesetaraan gender dan pendidikan seksual dan reproduksi. Kesetaraan gender ini memastikan bahwasannya setiap orang termasuk perempuan untuk berdaya. Seorang perempuan mempunyai nilai yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender juga memastikan pendidikan saling menghargai terhadap integritas tubuh setiap individu, sehingga tidak melakukan kekerasan seksual. Adapun penting pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi juga mengajarkan untuk memahami resiko yang akan ditimbulkan ketika terlibat tindak seksual. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.